Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Mari Bapak Ibu kita saat ini berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa Allah yang Maha Tahu, yang mengetahui setiap pikiran kami, yang mengetahui setiap isi hati kami. Oleh karena itu Bapa, sebelum mulut kami akan bersorak-sorai bagi Tuhan, beria-ria karena Tuhan, sucikan dan kuduskanlah Tuhan hidup kami, sehingga kami boleh layak di hadapan-Mu. Dan persekutuan kami bersama-Mu Tuhan menjadi persekutuan yang surgawi. Ada kasih mesra. Dan persekutuan antara yang satu dan yang lain di dalam persekutuan ibadah raya hari Minggu ini Tuhan, Sabat ini Tuhan, boleh kami saling memberkati. Karena Tuhan kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Hadirlah Engkau ya Roh Kudus di tempat ini. Berkati semua bejana hati kami. Jika ada di antara mereka Tuhan yang karena pergumulan mengalami kepenatan, mengalami jiwa yang tertekan, di dalam nama Yesus berikan mereka kelepasan. Lewat rangkaian kebaktian Sabat ini. Setiap hamba-hamba Tuhan yang saat ini sudah mempersiapkan diri yang akan memimpin pujian, pemain musik, dan juga yang menyampaikan firman Tuhan. Bahkan hamba yang akan memimpin meja perjamuan kudus, ruang sekolah minggu, di dalam nama Yesus Kristus. Kuduskanlah Tuhan. Urapilah Tuhan. Sehingga kami merasakan Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang kudus memenuhi dan memberkatinya. Jemaat Tuhan yang saat ini berhalangan datang, lawat mereka Tuhan. Engkau melihat mereka walaupun mereka tidak ada di tempat ini. Engkau juga mengerti pikiran dan hati mereka. Tuhan tarik hati mereka supaya pada minggu mendatang ada kerinduan untuk terus datang karena pertobatan hati mereka. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan sepanjang 1 minggu ini, baik kepadamu maupun kepada sesama kami, karena kami mungkin tidak menyadari dengan tutur kata kami, sikap kami. Dalam nama Yesus ampuni Tuhan segala dosa kami, supaya kami memperoleh perkenanan daripadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan doa permohonan kami dengan satu landasan iman percaya kami. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya dengan kehadiran Roh yang kudus dan yang berkuasa akan memberkati kebaktian kita dari awal sampai pada kesudahannya. Biarlah jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus kami tabiskan kebaktian ini. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, kami persilahkan duduk.
sekaligus kami menyerahkan waktu kepada Mikael dan Ananta untuk memperkenalkan diri, ya, karena ini mahasiswa teologi ya. Bapak Ibu, sudah bertahun-tahun saya tidak menerima mahasiswa. Tidak apa-apa datang mahasiswa teologi Magelang, tetapi hari ini Bapak Ibu karena ada surat permintaan kepada saya, langsung Mikael, HP-nya bisa dihentikan kalau udah di gereja, tidak bisa main HP ya, semua off. Ada di sini Deborah sama Maria, tapi mereka sudah lama dan ini baru, jadi tentu Bapak Ibu saya berikan waktu sebelum akan dipimpin Ibu Topot memperkenalkan diri sekaligus tadi minta kesaksian singkat padat jelas 5 menit. Shalom Bapak Ibu. Jadi saya mahasiswa STT Magelang. Saya masih semester 1 satu angkatan sama Deborah. Nama saya Ananta Pinem. Saya dari Medan, Kawan Jahe. Saya utusan dari GWI Pak Yosman yang digembalai Pak Yosman. Saya mau bersaksi singkat jelas padat Bapak Ibu karena waktu kan. Jadi dari awal saya dah dididik dari keluarga yang takut akan Tuhan juga. Saya ingat waktu bapak saya masih hidup, kami itu setiap jam 4 itu bapak saya langsung bawa Alkitab dan kami saat teduh barengan. Jadi sudah dididik dari situ, tapi saya dari dulu cuma tahu Yesus Tuhan gitu aja. Saya nggak tahu bagaimana Yesus itu adalah di mana ayatnya seperti itu, Bapak Ibu. Sampai suatu kali ada satu tokoh agama yang mengejek iman kita, ada satu tokoh agama yang beberapa tahun yang lalu viral mengejek agama kita. Dari situlah saya penasaran mengetahui siapa Tuhan Yesus seperti itu. Saya selidiki di Alkitab, saya sudah rajin untuk mendengarkan tanggapan-tanggapan pendeta-pendeta yang lain seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya sudah rajin untuk membuka Alkitab dan mulai dari situ saya tidak tertinggalkan saya lagi Alkitab itu Bapak Ibu. Jadi sudah rajin seperti itu dan saya dengar bisa berdoa puasa katanya. Jadi di situ saya mulai kelas 1 SMA itu saya terus berdoa puasa. Jadi saya tahu doa puasa berarti saya harus doa puasa. Itu dari kelas 1 SMA itu 2 kali seminggu itu harus doa puasa karena zaman COVID waktu itu nganggur kan, jadi lebih baik doa puasa. Jadi saya kasih tahu sama mama saya bilang karena saya tertarik ngomong di depan kayak pendeta-pendeta yang lain kan, jadi saya bilang, mak saya mau jadi hamba Tuhan aja. Saya sudah bertekad untuk menyerahkan hidup saya jadi hamba Tuhan saya, tapi mama saya tolak tegas. Dia bilang nggak bisa, kalau mau jadi hamba Tuhan nggak bisa, karena hamba Tuhan iman terus, kapan selesainya katanya. Kau nanti makan mau pakai apa, kan nggak mungkin pakai pasir katanya lagi. Jadi saya bilang di situ ya udahlah, kalau mama nggak ngasih biarlah saya berdiri sendiri. Dari kelas 1 SMA sampai saya tamat saudara, dari situ saya berkata sama Tuhan, Tuhan satu cuman yang saya minta, cukupkan saya. Dari kelas 1 SMA saya gereja karena ke rumah gereja saya itu butuh biaya karena berapa kali nyambung angkot. Jadi dari situ sampai tamat saya nggak pernah minta apa-apa sama orang tua saya. Tuhan selalu cukupi. Saya ada kerjaan, saya kerjakan. Saya kerja sama orang lain, saya kerjakan. Tuhan selalu cukupi. Sampai suatu kali saya bilang sama Tuhan, Tuhan waktu bapak saya sakit, saya berkata, Tuhan sekiranya bapak saya sembuh, saya akan melayani Tuhan. Saya bernazar di situ dan bapak saya sembuh saudara. Walaupun bapak saya harus cuci darah beberapa tahun, tapi dia sembuh, saya tepati nazar saya. Jadi suatu kali saya mau ke STT ini, saya berkata sama orang tua saya mau kuliah mak. Aku udah bernazar sama Tuhan, aku harus melayani Tuhan. Saya bilang seperti itu, jadi mama saya bilang, kalau memang Tuhan menyertai engkau, minta sama dia ongkosmu katanya. Di situ saya bilang, Tuhan yang memanggil saya, Tuhan akan menanggung jawab saya. Saya bukan merendahkan orang tua saya di situ saudara, tapi saya perkatakan iman saya, Tuhan yang memanggil saya, Tuhan yang akan menyertai saya. Buktinya saudara, sampai
saya sampai sini memang ada hal pahit, saya jual sepeda motor saya supaya saya bisa sampai di sini, saudara. Tapi Tuhan terus sertai sampai di sini pun. Pernah sekali saya mau pulang, tapi sebelum saya pulang, saya buka dulu Alkitab saya. Di dalamnya saya dikatakan jangan takut sebab aku menyertai engkau. Di situ iman saya kuat sampai pada hari ini. Biarlah saya bisa selalu melayani Tuhan. Sekian kesaksian saya. Terima kasih. Baik, shalom Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Mikael Ginting, asli dari Medan, satu angkatan sama Mas Ananta sama Mbak Deborah. Jadi kesaksian saya pada pagi hari ini adalah pertolongan Tuhan selama 4 tahun saya jauh dari orang tua. Yang pertama, saya sering diuji karena saya lulusan dari satu sekolah, itu cuma saya yang Kristen. Puji Tuhan, saya sebagai laki-laki terbaik lulusan dari situ. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya saksikan. Shalom. Berikan aplaus. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Satu hal, hari ini kita di sini, Tuhan mau kita menyembah Dia. Tuhan mau kita menyembah Dia. Tuhan mau kita dengar-dengaran apa kata Tuhan. Tuhan hanya mau itu. Pada pagi hari ini mari kita sungguh-sungguh masuk di hadirat Tuhan. Mari kita bawa hidup kita di hadirat Tuhan. Mari kita saat ini Bapak Ibu benar-benar ini aku di hadapanmu Tuhan. Aku masuk di rumahmu hari ini. Aku masuk di hadiratmu hari ini. Kita angkat pujian ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri. Kita akan angkat pujian ini. Ku masuk ruang Maha Kudus, sembah Tuhan yang hidup dan berkuasa. Hanya Tuhan mau itu. Karena Dia sanggup melakukan jauh dari yang kita pikirkan dan kita doakan. Kalau kita dari kandungan ibu kita dibentuk oleh Tuhan, punya rencana yang besar dalam hidup kita. Kita hari ini mengatakan, aku masuk ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus dengan darah anak tunggal, masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Katakan, aku mau menyembahmu Tuhan. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, namamu aku masuk ruang Maha Kudus, masuk ruang Maha Kudus. Dengan segenap hati kita hadir di sini menyembah Tuhan dengan darah domba anak Allah. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu Tuhan, ku menyembahmu, sembah Engkau, ku sembahmu, menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, namamu kudus. Katakan, aku menyembahmu Tuhan, aku mau menyembahmu di tempat ini Tuhan. Ku menyembahmu,
sembah Engkau Tuhan. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembah namamu kudus, namamu. Sekali lagi katakan, aku menyembahmu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Dengan segenap hati, sembah Dia. Katakan dengan iman sekali lagi, ku menyembahmu Tuhan. Aku menyembahmu Tuhan di tempat ini. Menyembahmu dengan iman. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku biar musik mengalunkan pujian ini. Biar musik terus bawa kita mengalir menyembah Tuhan. Biarlah hati pikiran kita nyembah Tuhan saat ini. Mungkin jiwa kita masih tertekan dengan kekhawatiran hidup. Mungkin jiwa kita masih tertekan, jawaban doa belum terkabul. Mungkin beban berat pekerjaan, pergumulan yang harus kita hadapi. Barangkali kita saat ini harus bagaimana ke depan. Hari esok punya persoalannya sendiri. Hari ini sembah Tuhan. Allah tetap bekerja dahulu, sekarang dan selamanya. Sembah Dia dengan segenap hati. Puji Dia. Katakan selalu Tuhan baik. Katakan selalu Engkau memilikiku. Aku mau menyembahmu dengan segenap hati. Dengan segenap jiwa. Aku mengagungkan Engkau. Karena di setiap persoalan Tuhan punya caranya sendiri. Di balik hal yang terjadi, sembah Dia. Masuklah di hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Masuklah di hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Hampiri tahta kudus Dia. Karena Dia tahu apa yang akan dikerjakan dalam hidup kita. Sembah Dia. Mari kita angkat pujiannya kembali. Dengan segenap hati kita. Katakan, ku masuk ruang Maha Kudus Tuhan. Katakan dengan iman. Jangan lihat kiri kanan kita, lihat Tuhan kita yang besar. Ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, sembah yang maha kuasa. Katakan, aku mau menyembahmu Tuhan. Menyembahmu, ku menyembahmu,
Ya Tuhan, kami mau menyembah Engkau. Berikan kami hati, berikan kami kerinduan lebih dalam lagi menjadi penyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Siap memuji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku? Siap ya. Semut hal yang paling kecil, dia sungguh luar biasa. Setidaknya ada beberapa hal yang dapat kita lihat dari semut. Mereka suka berkumpul. Kedua, kalau ketemu pasti menyapa gitu ya. Kalau ada sesuatu mesti berbagi gitu ya. Nah, sehingga di Alkitab pun dikatakan semut itu adalah tercatat bahwa hewan yang dipilih menjadi suatu contoh bagaimana hidup kita harus beberapa hal rukun, bahagia bersama gitu. Nah, Bapak Ibu, kita bertemu hari ini, kita juga bertemu karena Tuhan. Amin. Tidak ada kata kebetulan. Mari kita saat ini memuji Tuhan. Kita bertemu lagi. Di dalam pujian itu ada kuasa. Jadi saat kita memuji Tuhan, kita imani itu. Jadi saat kita bertemu dengan saudara kita berdampak baik. Kita saling menguatkan, kita saling menyemangati gitu ya. Jadi bukan sekedar seperti kumpulan RT, tapi hari ini ayo kita katakan ini, ucapan ini, pujian ini bukan sekedar dari tempat ini. Tapi mari kita selalu katakan dalam gereja Tuhan ini, kita mau katakan kita bertemu lagi untuk memuji Tuhan. Kita katakan dengan iman kita pujian ini. Kita bertemu lagi. Katakan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita.
Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Hari ini kita bertemu lagi dengan Mbak Grace. Kita bertemu lagi. Tapi Bapak Ibu, dalam doa kita selalu bertemu. Saya sedikit tergelitik kemarin. Saya nggak tahu kalau Grace itu pulang. Saya karena banyak kerjaan, taruh HP, mungkin kepencet. Mungkin saya mau nelpon Karis, kepencet. Terus Grace itu balik telepon. Kenapa Kak? Gitu. Kok Grace nelpon? Gitu. Saya nggak sadar kalau itu kepencet. Oh kepencet gitu karena banyak pekerjaan Bapak Ibu. Nah, hari ini yang namanya iman. Iman itu harus ada bayar harga. Orang beriman itu bukan berarti duduk manis saja. Ayo kita bayar harga. Tuhan kita aja sungguh berkorban luar biasa. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan yang menguatkan jiwa kita, saudara kita yang tadi PKL yang mahasiswa itu, yang dari Pak Yosman, saya juga dari Pak Yosman. Kemudian saya tadi berpikir gini, saya di sini beliau baru lahir gitu. Saya di sini 22 tahun, mungkin beliau umurnya sekitar 22 tahun maksimal ya. Saya di sini, beliau baru lahir. Dan sekarang Tuhan kirim saudara-saudara saya ini ada di sini. Padahal itu nggak ada yang merancangkan, itu hanya Tuhan yang tahu. Saya di sini, beliau-beliau itu baru lahir. Tapi tidak ada kebetulan. Oleh karena itu, mari kita terus mengasihi Tuhan. Mari kita terus nyatakan kasih kita dengan sungguh-sungguh. Tidak hanya tahu firman dan sekuat tenaga kita hidupi firman. Mari kita saat ini renungkan firman Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus. Kita angkat pujiannya. Aku mengasihi Engkau Yesus. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu biar ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan. Tuhan hanyalah untuk menyenangkan hati. Mari kita sambut Tuhan, kita bangkit berdiam. Mengasihi Engkau Yesus
Ketemu ya Tuhan, tujuan hidupku. Merenungkan firman-Mu siang dan malam, perintah-Mu yang kulakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Terpujilah Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk pagi hari ini, di pagi yang indah ini kami boleh ada tempat ini untuk kami dibentuk dengan firman Tuhan. Bila Engkau menyatakan kebaikan dan kasih-Mu ini ya Bapa, bila kami saat ini dibentuk dan terus diperbaharui menjadi ciptaan baru yang mengalami proses dari Tuhan, yang mengalami banyak proses yang sangat-sangat membuat kami harus takluk pada Tuhan dan kehendak Tuhan saja. Sekalipun tantangan, sekalipun banyak sekali godaan, namun kami percaya bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena kuasa Roh Kudus yang terus membentuk dan mendidik kami, memimpin kami untuk selalu hanya mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dalam Tuhan Yesus Kristus, dan kami mau dengar firman Tuhan. Kami siap hati Tuhan, hati kami dibentuk dengan firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Roma pasal 6 ayat 1 sampai 14 mengatakan begini. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Roma 6 ayat 1 sampai 14. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa, bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya,
agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Puji Tuhan. Amin. Sedikit saya buka supaya enggak pengap ketika nanti saya menyampaikan. Bapak dan kasih Tuhan, ada satu persamaan antara bangsa Israel dan bangsa Indonesia dalam menghadapi kebebasan. Ketika bangsa Israel akan dibebaskan dari perbudakan di Mesir, mereka mengalami penindasan yang begitu dahsyat. Ketika Musa sudah mengancang-ancangkan untuk mengajak mereka keluar dari tanah Mesir, justru penderitaan mereka diperberat oleh bangsa Mesir. Harus bekerja lebih keras siang malam, harus mencari jerami sendiri, harus mencapai target pekerjaan, membuat bata. Demikian juga hampir sama dengan Indonesia. Ketika mau menerima kemerdekaan, justru diperberat dengan penjajahan dari Jepang. Harus ikut Romusa. Banyak orang-orang yang mati karena kerja paksa. Dan ada satu lagi, ada persamaan juga antara orang-orang yang menerima Kristus sebelum dia menerima dengan keputusannya. Ketika ada pemberitaan Injil disampaikan, berat sekali, bahkan banyak keraguan-keraguan apakah benar ikut Yesus itu selamat. Dan ketika semuanya sudah mengalami kebebasan, ketika Israel sudah keluar dari Mesir, ketika bangsa Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaannya, ketika orang Kristen sudah menerima Yesus Kristus, hampir sama disitulah. Justru berat sekali cobaan-cobaan ataupun godaan untuk kembali diperbudak. Ketika Israel sudah keluar dari Mesir, mereka dikejar lagi oleh Firaun dan tentaranya. Ketika Indonesia sudah memproklamasikan ingin kembali dijajah oleh bangsa asing, ketika orang Kristen sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat, banyak sekali godaan ingin kembali lagi hidup seperti waktu yang lama. Demikianlah Bapak Ibu, sesuatu yang sangat perlu kita cermati di sini. Roma pasal 6 memberikan kepada kita peringatan dengan tema membangun hidup baru bersama Kristus. Bapak dan kasih Tuhan, luar biasa. Minggu kemarin Ibu Gembala Sidang menyampaikan tentang hidup baru sebagai buah kemerdekaan bersama Kristus. Nah, sekarang membangun hidup baru. Bagaimana ke kita? Ketika sudah dibebaskan dari dosa,
Apakah benar disampaikan dari firman Tuhan? Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Nah, kita sudah dibebaskan dari dosa, dari perbudakan dosa. Nah, setelah kita dibebaskan, apakah akan tetap ya merasa saya pernah mendengar satu sindiran. Orang Kristen itu enak, sekalipun sudah berbuat dosa, tapi diselamatkan. Ya, seperti itu sindirannya. Namun hari ini kita ditegur oleh firman Tuhan. Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Firman Tuhan jelas sekali dua. Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, ketika kita sudah dibebaskan dari perbudakan dosa itu, apakah kita hanya akan tetap kembali seperti tadi firman Tuhan mengatakan, bolehkah kita bertekun dalam dosa? Ternyata jawabannya tidak. Nah, coba kalau penggembala mengatakan tidak, wah, tegas lagi kalau penggembala sudah mengatakan, Bu, apakah saya masih boleh berbuat ini? Oh, tidak. Wah, penggembala tegas loh kalau ngomong tidak, enggak boleh. Wah, makanya firman Tuhan juga tidak boleh kita tetap hidup di dalam kuasa dosa. Hidup baru. Sudah dibebaskan, makanya kita perlu kembali membangun kehidupan yang sudah dibebaskan itu. Ketika bangsa Indonesia dibebaskan dari penjajahan, apakah hanya sekedar bereforia atau merayakan kemenangan-kemenangan itu? Justru tidak. Justru proklamasi itulah, proklamasi iman, proklamasi kemerdekaan harus diisi dengan membangun manusia yang baru, membangun hidup yang baru di dalam Kristus. Jadi tidak asal kita sudah merasakan, aduh aku sudah dibebaskan oleh Tuhan Yesus, aku sudah diselamatkan dengan darahnya ketika saya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak, kita perlu membangun relasi, membangun kehidupan yang baru, membangun hidup supaya iman kita semakin diperbarui. Hidup kita semakin diperbarui, terus meningkat dan meningkat, jadi mencapai level kesempurnaan di dalam Kristus. Bapak Ibu Tuhan, loh, mengapa toh sebenarnya kita harus membangun kehidupan yang baru? Karena apa Bapak Ibu? Kita ini sudah mati, sebenarnya katakan Kristus telah mati, dan kita pun juga mati dalam Dia untuk mengalami kehidupan yang baru. Dia 1-3 tadi dikatakan bahwa kita sudah diberi peringatan. Tidakkah kamu tahu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dia mati untuk sekali. Demikian jugalah ketika dia mengalami kematian yang begitu mengerikan itu untuk membebaskan kita. Mengapa kita jujur kembali kepada kehidupan lama kita, hidup di dalam keperbudakan dosa? Sudah dibebaskan kok malah kita mau kembali. Seperti bangsa Israel juga sama. Ketika mereka sudah dalam perjalanan mereka menuju ke tanah Kanaan, mereka pengen kembali ke Mesir dalam perbudakan. Disinilah kuncinya Bapak Ibu. Perlu kewaspadaan, perlu bimbingan, perlu pertolongan, kerjasama. Ketika kita sudah dibebaskan dari dosa, ada keinginan, masih ada keinginan daging, itu ingin kembali kepada kehidupannya lama. Beberapa, mungkin sudah lebih dari setahun, ketika
saya dengan Bu Topot dan juga Bu Nurmala, Gembala Sidang, dan juga dengan satu rekan kami, itu ketika melayani teman kami di sini, sekalipun dia sudah dibebaskan, sudah dilayani oleh Ibu Gembala Sidang, tapi keinginan untuk kembali kepada perbuatan dosa itu akan muncul lagi, akan muncul kembali. Karena apa? Justru disinilah si jahat tidak menginginkan kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, tidak akan membebaskan kita, tidak akan membiarkan kita hidup di dalam kemerdekaan, ingin kembali menjajah. Supaya apa? Supaya kita tetap jadi milik Dia. Karena kita bersyukur kita sudah dibebaskan, kita sudah diberi kemerdekaan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia mati untuk kita, Dia berjuang bagi kita, menanggung kesengsaraan, menanggung semua kelemahan kita, menanggung segala dosa kita, dan kita pun sudah menjadi milik Dia. Apakah kita sudah menjadi milik Dia, terus kita hidup sakar PDW gitu saja, hidup semau sendiri, semau keinginan daging kita? Inilah kuncinya Bapak Ibu. Ketika kita sudah dibebaskan bersama dengan Kristus, kita harus memiliki komitmen, memiliki kemauan yang kuat, memiliki ketetapan hati yang teguh untuk tetap dengar akan firman Tuhan, membangun hidup kembali bersama dengan Tuhan, membangun kembali hubungan yang baik dengan Tuhan, membangun kembali hubungan yang harmonis dengan Tuhan, yang membuat iman kita terbangun menjadi lebih meningkat lagi. Terlebih lagi mengenal Kristus secara pribadi, mengenal Kristus lebih dalam lagi. Seperti kata Rasul Paulus, keinginanku lebih lagi adalah mengenal Kristus secara pribadi. Berkali-kali banyak hamba Tuhan mengajarkan kepada kita untuk lebih mengenal. Setelah kita dibebaskan dari dosa, dari perbudakan dosa, mengenal Tuhan pemilik kita menjadi lebih meningkat lagi. Nah, mengapa kita harus membangun kembali hubungan dengan Tuhan, membangun hidup kembali bersama Kristus, membangun hidup baru yang lebih baik? Yang kedua adalah karena kita ini sudah ada persatuan dengan Kristus, kita sudah disatukan dengan Kristus. Ayat 4 mengatakan, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Setelah kita disatukan bersama dengan Kristus, kita dibangun menjadi kehidupan yang hidup dalam hidup yang baru. Ya, kalau kita sudah di dalam kehidupan yang baru, dibebaskan, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, memang ada keinginan untuk kembali kehidupan yang lama. Tapi karena ada Kristus, kita selalu diingatkan, ingat firman Tuhan, ingat jangan kembali kepada dosa, jangan kembali kepada kehidupan yang lamamu. Memang kadang-kadang disitulah beratnya Bapak Ibu, seseorang sudah dibebaskan dari dosa, dibebaskan dari perbudakan dosa, keinginan itu terus selalu saja menggoda untuk kembali kepada pola hidup yang lama. Tapi puji syukur, karena kita sudah disatukan di dalam Kristus, kita juga dikuatkan untuk membangun hidup baru yang sungguh-sungguh memberikan kepada kita level atau peningkatan yang lebih indah, lebih naik lagi, seperti kehendak Tuhan, yaitu sempurna bersama Dia. Memang Bapak Ibu kasih Tuhan, yang namanya perang secara rohani
Itu tidak mudah. Berkali-kali saya dengar Ibu Kepala Sidang mengatakan mengalami peperangan rohani, mengalami peperangan melawan kuasa-kuasa jahat. Banyak sekali kesaksian yang sudah disampaikan. Itulah tandanya Bapak Ibu. Ketika kita sudah dibebaskan, disatukan bersama Kristus, janganlah kita sekali-kali kembali kepada kehidupan yang lama. Karena apa? Kita akan mudah terseret kalau kita menyepelekan akan didikan firman Tuhan. Mari kita membangun bersama-sama. Kalau kita tidak ada kesatuan, tidak ada saling menopang, ya. Di sini tadi Bu Tapat mengatakan kita bertemu lagi, saling mendoakan, saling mengasihi, supaya apa? Supaya kita kuat. Kalau sendiri tidak akan kuat. Makanya ketika kita membangun relasi bersama dengan Tuhan, membangun relasi dengan sesama, kita akan semakin kuat, dapat membangun kehidupan yang baru itu lebih mudah. Coba kalau sendiri. Kalau lidi itu sendiri, dia tidak akan mampu tidak akan menyapu, untuk menghela sampah-sampah. Tapi kalau banyak akan mampu untuk mengalahkan sampah yang begitu banyak. Demikian juga kita Bapak Ibu. Ketika kita sudah bersatu dengan saudara-saudara seiman, kita bersatu dengan rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, kita akan semakin kuat ketika untuk membangun hidup yang baru. Karena apa? Saling menguatkan, saling mendoakan, saling mengingatkan, saling menopang, memberi kekuatan. Makanya firman Tuhan di dalam Ibrani, ya, janganlah kita menjauhkan diri dari kesatuan, dari pertemuan-pertemuan ibadah. Itu tujuannya apa? Supaya iman kita dibangun, supaya hidup baru kita benar-benar dibangun. Karena tujuannya supaya jemaat Tuhan itu semakin indah, semakin kuat, dan mengalami kehidupan yang baru, terus semakin baik. Dan lebih lagi apa? Mengenal Kristus lebih dalam. Sungguh luar biasa Bapak Ibu. Yang namanya perang rohani bersama Kristus, kita tidak akan maju sendirian, tapi Dia yang berperang untuk kita. Ketika Israel dalam peperangan menuju tanah Kanaan, Tuhan Yesus Tuhan tidak membiarkan mereka di dalam kebodohan. Mereka tidak akan membiarkan di dalam kekalahan. Karena ketika mereka bertindak sembarangan, bertindak bodoh, mereka kalah. Banyak contohnya. Ketika orang Israel, bangsa Israel itu perang mengandalkan kekuatannya, mereka kalah. Tapi ketika Tuhan ada di depannya, menuntun mereka berperang, kemenangan itu mereka raih. Dan kalau kita sama di sini pun, kalau kita berperang melawan kuasa-kuasa kegelapan hanya dengan kekuatan kita, iblis kita tendang aja kontal kok. Tapi ketika Tuhan Yesus ada bersama kita, kita bersatu dengan Tuhan Yesus, kita kuat, iblis akan gampang ditempeleng, kalahkan semuanya, dihempaskan dan dicampakkan ke dalam kegelapan. Bapak Ibu Tuhan, mari kita terus maju di dalam peperangan ini. Kita terus maju. Setelah kita dibebaskan, jangan kita lengah. Setelah kita dibebaskan, jangan kita santai-santai. Atau bahasa gaulnya leha-leha. Lebih parah lagi, leda-ledi. Wah, jangan sampai seperti itu. Tapi mari kita semakin kuat. Mengapa kita harus membangun kembali? Yang ketiga, mengapa kita harus membangun kehidupan yang baru bersama Kristus? Kita akan maju kepada kesempurnaan. Kalau kita maju sendiri, tak akan mampu. Karena itu membangun kehidupan yang baru harus bersama Kristus. Karena apa? Karena bersama Kristus kita akan semakin menjadi sempurna, seperti Bapa pun sempurna. Bapak dan kasih Tuhan, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh
dosa. Kalau kita ada hidup yang baru bersama Kristus, tidak lagi di bawah kuasa hukum dosa, ya. Tidak bahwa di dalam hukum dosa, tidak bahwa di bawah hukum Taurat. Artinya begini, ketika hukum Taurat itu diterapkan dengan berbagai peraturan yang begitu mengikat, orang tidak akan mampu lagi untuk berbuat benar. Karena apa? Standarnya hukum Taurat, ketika bangsa Israel, ketika orang-orang Yahudi berusaha keras untuk menuruti hukum Taurat, mematuhi hukum Taurat dengan sekuat tenaga mereka tanpa ada ketaatan dan iman, mereka justru gagal total untuk meraih, untuk mendapatkan kebaikan karunia Tuhan. Karena dengan keterpaksaan, bukan dengan iman. Tapi ketika Rasul Paulus mengatakan, keselamatanmu karena anugerah Tuhan. Keselamatan kita karena anugerah Tuhan di dalam iman. Nah, dengan iman, percaya kepada Kristus, menerima Kristus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat yang menolong kita, yang membangun hidup kita, kita mengalami kehidupan yang semakin indah bersama Bapa. Kesempurnaan itu akan dapat diraih ketika ada bersama Kristus. Tapi ketika di luar Kristus akan gagal total. Bapak yang kasih Tuhan, banyak hamba Tuhan selalu mengajarkan, selalu menekankan kita ini sudah di bawah kasih karunia. Jangan lagi kita terus hidup sembarangan, sembrono, hidup di dalam ya karpe diem sajalah, seperti itu. Ada orang sering mengatakan, lah gak usah terlalu suci, gak usah terlalu hidup yang nuruti firman, enggak. Tapi itu mutlak. Patokan kita, standar kita dalam kebenaran adalah firman Tuhan. Saya selalu ingat ketika Ibu Kepala Sidang mengatakan, menyampaikan tentang kesaksiannya. Jangan sampai ketika kita mendengar itu hanya sekedar kita dengar dengan begitu saja. Tapi apa yang disampaikan di sini adalah yang tentang perang roh ya. Itu akan membuat kita semakin dipenuhi dengan rasa bangga. Karena apa? Bangga karena Kristus, bukan bangga karena kita. Bangga karena Kristus sudah melepaskan kita. Jadi perang rohani jangan kita anggap enteng, Bapak Ibu. Perang rohani itu jangan kita sepelekan. Karena iblis licik sekali untuk selalu mengajar, menggoda kita. Ya, godaannya itu halus, godaannya sangat indah. Karena seperti katakan, iblis itu sekarang cantik-cantik, ganteng-ganteng, enggak medeni, tapi menggoda. Ya. Menggodanya waduh sangat halus. Nah, saya sering dengar kalau Ibu Kepala Sidang ini sering meleset ke, Mas, ayo dong. Nah, prakteknya seperti itu. Mas, ayo dong, dikit-dikit lah. Nah, ketika godaan-godaan itu halus, nampaknya menggoda, nampaknya sangat menggiurkan. Hati-hati, hati-hati gunakan matamu. Itu lagu bukan yang sekedar untuk lagu sekolah minggu, Bapak Ibu, tapi lagu itu adalah mengingatkan kita. Hati-hati gunakan mata kita, pendengaran kita, tubuh kita ini kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Makanya dikatakan dalam 13, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Nah, di sini aku uji Bapak Ibu. Gunakanlah tubuh kita ini sudah dibebaskan dari dosa untuk kemuliaan Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan, untuk membangun relasi yang baik bersama
Kristus kepada dengan teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita, supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Ketika kita menggunakan tubuh kita untuk kebaikan, hal-hal yang indah, yang baik, yang memuliakan Tuhan, orang lain akan mengatakan, wah luar biasa orang Kristen itu. Mereka tidak akan mudah goyah dengan godaan godaan yang sungguh-sungguh menggiurkan. Ya, makanya Bapak Ibu selalu ingat-ingat firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan supaya kita tidak mudah tergoyahkan dengan godaan tante Lucy, dengan godaan setan. Seperti itu ya. Makanya Bapak Ibu jangan lupa. Saya beberapa hari lalu, mungkin minggu ya, saya selalu ingat ketika hamba-hambanya di sini mengatakan, selalu ingatlah, bacalah firman Tuhan, baca firman Tuhan setiap hari supaya kita mengalami pembaruan hidup terus-menerus, mengalami peningkatan pengenalan dekat kepada Tuhan. Karena apa? Dengan firman Tuhan inilah kita dibentuk menjadi manusia yang baru. Dengan kekuatan kita, otak kita, no way, tak akan mampu, tak mungkin. Tapi dengan firman Tuhan, hidup bersatu dengan Kristus dalam persekutuan Roh Kudus, kita dimampukan untuk menjadi manusia baru yang mengalami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Untuk pagi hari ini, firman-Mu meneguhkan pengharapan iman kami, supaya kami tetap hidup di dalam Kristus, membangun hidup baru bersama dengan Kristus. Karena kalau kami sendiri tidak akan mampu, tapi kami bersyukur pada pagi hari ini kami diingatkan supaya kami menggunakan tubuh ini yang sudah dibebaskan dari dosa untuk menjadi ciptaan baru, menjadi sesuatu yang indah bagi kemuliaan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Ajari kami ya Roh Kudus, hidup dalam rencana-Mu yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan memasuki perjamuan kudus Bapak Ibu. Kita akan mengangkat pujian dosa dapat dihapus bagi Bapak Ibu yang bawa kemenangan iman nomor 64. Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Kita akan angkat pujian ini bersama-sama. Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Jiwa dapat ditebus hanya oleh darah Yesus. Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Jiwa dapat ditebus hanya oleh darah Yesus.
mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu, ia mengambil cawan. Mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku. Setiap orang yang merasa dirinya memiliki kedamaian dengan Tuhan dan sesama manusia, dan yang sungguh-sungguh telah bertobat dari dosa-dosanya dengan tujuan hidup secara benar melalui ketaatan kepada perintah-perintah Allah, dan saat ini mau berjalan dalam kesucian, boleh mendekati meja Tuhan dengan iman dan menerima sakramen kudus ini sebagai berkat Allah, dan dengan rendah hati membuat pengakuan pada Allah yang Maha Kuasa. Mari Bapak Ibu kita saat ini boleh berdiam diri sejenak, mengakui dosa kita, singer dan musik mengangkat pujian keras suara, darahmu yang kudus yang dihalalkan. Dosa dapat dihapus. Darah yang kudus. Darah yang apa yang penuh anugerah dan kasih,
darah yang kudus, darahnya tubuh dan darah Yesus, hanya oleh darah Yesus. Oh darah yang kudus, darahnya penebus, jiwaku ditebus hanya oleh darah Yesus. Boleh buka Bapak Ibu. Tolong dibuka, dibaca dulu kitabnya yang ada di dalam roti ini, supaya ini kita hafalkan dan menjadi firman yang hidup ya. Mari kita angkat di atas kepala kita roti ini Bapak Ibu. Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan penuh syukur. Tawan yang ada di kanan-kanan kita angkat di atas kepala kita. Yesus berkata, tawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan penuh syukur. Mari kita berdoa, nanti dikumpulkan. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala pengetahuan akan memelihara hatimu dan pikiranmu di dalam pengenalan akan kasih Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus akan menyertai saudara-saudara sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Naikkan yang dulu bersama, jangan Roh Kudus. Dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Semua dapat ditebus hanya oleh darah Yesus. Oh darah yang kudus, darahnya penebus, jiwaku tertebus hanya oleh darah Yesus. Lepas dari dosa hanya oleh darah Yesus. Rahmat tidak binasa hanya oleh darah Yesus. Oh darah yang kudus, darahnya penebus, jiwaku tertebus hanya oleh darah Yesus. Puji Tuhan, darah Yesus berkuasa Bapak Ibu. Seperti Tony Daud itu dipakai Tuhan, dia bilang saya hanya berdoa hanya kuasa darah Yesus. Jadi kita berdoanya dengan iman katanya kan. Itu iya juga ya. Darah Yesus berkuasa atas kemenangan kita dari dosa, persoalan kita. Dia ada. Saat ini kita akan memberi persembahan untuk Tuhan. Kita mengumpulkan persembahan dengan pujian ini kembali sampai ayat 1 sampai 4. Kita membawa persembahan kepada Tuhan. Kepada yang bertugas, kami persilahkan pada Bapak Ibu yang bertugas mengedarkan kantong persembahan.
Kita angkat pujian ini 1 sampai 4. Dosa kita ditebus oleh darah Yesus. Ayat keempat, saban hari kemenangan hanya oleh darah Yesus. Kita nyanyikan dari 1 sampai. Dosa dapat ditebus hanya oleh darah Yesus. Jiwa dapat ditebus hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang menebus. Hanya oleh darah Yesus. Terlepas dari dosa hanya oleh darah Yesus. Hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang darahnya menebus. Jiwaku tertebus hanya oleh darah Yesus. Damai dianugerahkan hanya oleh darah Yesus. Kehidupan hanya oleh darah yang darahnya menebus. Mari kita bangkit bersama. Ayat keempat. Saban hari menang hanya oleh darah Yesus. Sambil jalan hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang hanya oleh darah Yesus. Nikmati perjamuan kudus Bapa, biarlah kami terus mengingat kuasa-Mu, penyelamatan-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami memberikan persembahan ini Tuhan dengan segenap rasa syukur kami, karena Engkau senantiasa memberkati kami dalam setiap pekerjaan kami, usaha kami, dan pelayanan kami. Kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan penguasaan-Mu saja Bapa, sehingga persembahan ini boleh memberkati gereja-Mu di Magelang ini dan untuk memperluas kerajaan di sekitar Magelang ini juga. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Warta jemaat 1 minggu ke depan. Persekutuan Perempuan hari Selasa 6 September 2022 pukul 16 WIB. Firman Tuhan Ibu Pendeta Nurmala STH. Pemimpin pujian Ibu Monika. Tempat Ibu Nugraheni. Kedua, Persekutuan Pria Selasa 6 September 2022 pukul 19 WIB. Firman Tuhan Bapak Haryanto. Pemimpin pujian Bapak Matias. Tempat Bapak Suwatno. Ketiga, Persekutuan Keluarga Jumat tanggal 9 September 2022 pukul 18.00 WIB. Firman Tuhan Pendeta Suwatno, pemimpin pujian Saudari Deborah, tempat Bapak Suaman. Keempat, Persekutuan Remaja Sabtu 10 September 2022
Firman Tuhan Saudari Maria, pemimpin pujian mahasiswa STT Magelang, pemain musik mahasiswa STT Magelang, tempat Saudari Fitrik. Saudara Fitrik. 5. Ibadah Minggu 11 September 2022 pukul 7 WIB. Firman Tuhan Ibu Pendeta Nurmala STH, pemimpin pujian Bapak Haryanto, singer Bapak Suaman dan Saudara Yakin, pemimpin pujian Saudari Ipan, pemain musik Saudari Ipana, LCD mahasiswa STT Magelang, persembahan Ibu Ning Edi, tata gereja keluarga Pak Matias Tri Utomo, ukur suhu mahasiswa STT Magelang. Sekolah Minggu 11 September 2022 pukul 7.30 WIB. Firman Tuhan Ibu Tokot STH, pemimpin pujian Saudari Deborah. Selamat melayani, kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Kita akan angkat pujian, kita mau bangkit, serukan nama Yesus di dalam kehidupan kita, lingkungan kita, pekerjaan kita. Mari kita bangkit berdiri, angkat pujian, bangkit, serukan nama Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu sebentar. Mohon Grace maju ke depan karena hadir jadi. Sebelum Grace menyampaikan ucapan syukurnya atas nama keluarga Pak Haryanto, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu
Karena kalau anak saya bisa menyelesaikan pendidikan strata 1 dan langsung bekerja, bukan karena kuat dan gagah kami, apalagi Grace, tapi karena doa Bapak Ibu. Karena itu Grace memberikan syukur pada jemaat. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Iya, saya mengucap syukur dan terima kasih juga buat doa Bapak Ibu yang selama ini memberikan support kepada saya. Kalau 1,5 bulan yang lalu saya pamit untuk ke Surabaya dan hari ini saya pulang karena ada keperluan. Saya mengucap syukur kalau penyertaan Tuhan ada di dalam hidup saya ketika saya memutuskan untuk pergi ke cari kerjaan di Surabaya dan Tuhan beri, dan saya ingin menyaksikan kalau memang Tuhan baik kepada semua anaknya, termasuk saya. Tuhan benar-benar menyertai saya selama ada di Surabaya. Meskipun saya di Surabaya nggak ada siapa-siapa, tapi Tuhan menyertai saya sampai hari ini dan memberikan berkat dengan pekerjaan-pekerjaan yang terbaik untuk saya. Terima kasih. Tentu Bapak Ibu, hanya itu yang bisa kami ucapkan. Jadi kalau anak remaja sudah menikmati Pizza Hut yang 100 meter, nantikan untuk bapak-bapak nanti dan ibu-ibu. Jadi supaya nggak meri ya Bu. Jadi bapak remaja sudah dapat, jadi artinya nanti ada waktunya untuk jemaat. Nantikan aja perjamuan kasih kapan dibuat oleh sekretaris. Mari Bapak Ibu, saya jemput kita untuk bangkit berdiri. Mari kita saat ini akan mengakhiri kebaktian kita. Segala hormat dan pujian hanya bagimu ya Yesus. Sepanjang kebaktian Sabat ini, dalam ibadah raya minggu ini, kami sungguh-sungguh bersorak-sorak dan beria-ria di dalam Tuhan. Karena kehadiran-Mu Tuhan nyata di atas pujian yang memberikan sukacita. Sehingga jiwa kami Tuhan mengalami kelepasan dari segala kepenatan. Kami juga bersyukur Tuhan dalam suasana persekutuan kami ada persekutuan kasih mesra. Saling mendoakan, saling memberkati, saling menyembuhkan. Karena ada Roh Allah sebagai pengikat persekutuan kami ini. Kami bersyukur Tuhan di atas firman Allah yang menjadikan makanan rohani yang mengenyangkan roh kami. Sehingga menguatkan, meneguhkan jiwa kami. Dan tubuh kami menjadi sembuh. Terlebih dengan menerima tubuh dan darah Kristus. Yang dengan iman kami menerima ini sebagai peringatan sampai Engkau datang yang kedua kali. Engkau telah mengubah roti menjadi tubuh Kristus. Dan anggur menjadi darah Kristus yang berikan kami hidup berkemenangan. Kekuatan yang baru. Yang bersumber daripadamu. Terima kasih untuk kehadiran sidang jemaat Tuhan yang dengan tulus mengasihi Tuhan, menghormati Engkau. Terima kasih untuk setiap peran jemaat yang berperan aktif, membaktikan hidup mereka dengan mempersembahkan tubuh mereka melayani Tuhan. Karena Tuhan segala jeripaya mereka tidak sia-sia di dalam Tuhan. Allah memperhitungkan dengan memberkati. Jika mereka sebagai pelajar berikan mereka Tuhan kecerdasan agar mampu mengikuti pendidikan dengan benar. Bagi mereka orang tua berikan mereka pekerjaan yang selalu berhasil. Supaya mereka memperoleh damai sejahtera Tuhan. Seluruh jemaat-Mu akan mengakhiri ibadah ini. Akan kembali ke rumah masing-masing. Dan akan memasuki hari yang baru 1 minggu ke depan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah apa saja yang mereka perbuat. Supaya mereka berhasil dan beruntung. Dan damai sejahtera senantiasa melingkupi kehidupan jemaat-Mu. Inilah Tuhan Yesus yang menjadi doa syukur dan permohonan kami. Mari Bapak Ibu, kita saat ini akan arahkan hati pikiran kita kepada Kristus yang akan memberikan kita berkat dan memberkati semua orang di sekeliling kita. Buka kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah,
serta persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan dan kemampuan baru. Di dalam nama Yesus kami akan menyatakan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Kita bersyukur untuk setiap berkat rohani yang kita peroleh dari Tuhan sepanjang ibadah.